pasien terhadap penyakitnya. Nah, kalau medis terhadap penyakit itu sendiri. Jadi dia katakanlah boleh tidak peduli terhadap respon pasien. Yang penting penyakitnya diangkat, penyakitnya di-remove, penyakitnya diambil, that's it. Tumornya diambil, that's it. Kalau kita fokusnya nggak seperti itu, tumor payudara perempuan bisa bermakna banyak. Nah, bagaimana dia memandang payudara itu yang nanti diambil, yang nanti ini terhadap kecantikan, terhadap fungsi perempuan, terhadap macam-macam. Nah, itu yang kita harus respon. Oke, ya. Nah, disinilah maka kita harus betul-betul membantu pasien untuk memahami sakitnya. Ya. Oke, jadi fokus total bekerja bersama. Jadi bukan bekerja untuk. Kenapa? Karena banyak sekali saran-saran yang harus kita sampaikan itu hanya bisa dilaksanakan oleh pasien manakala kita bersama mereka dan meyakini bahwa kita bukan superior, tetap bukan inferior, tetapi kita sejajar dengan mereka. Nah, ini dia. Ya, disitulah maka kemudian kita juga akan sangat menghargai keadaan pasien, respon pasien, komunikasi pasien, dan apapun yang disampaikan oleh pasien. Di sini tidak boleh aja prejudis. Ya, apapun yang kita hadapi, kita harus bekerja bersama. Jadi maka mohon kerjasamanya Ibu, ayo kita lakukan. Tapi bukan hanya mohon kerjasamanya yang memberi makna seolah-olah kita memerintah, tapi betul-betul bagaimana mohon memberi kerjasamanya dalam tonasi bahasa yang sangat humble, kemudian ekspresi wajah yang sangat nice, sehingga dia nanti ikut bersama kita. Oke. Nah, disitulah namanya caring. Ya, caring, penuh perhatian, ya. Fokus, tidak hanya berada fisik, tetapi bagaimana apa yang dirasakan itu bisa dirasakan. Dirasakan bahkan dari mana? Kontak mata, bahasa tubuh, nada bicara. Ya, ngomong tidak boleh lihat-lihat handphone. Pada saat dia sedih, handphone lupakan. Ada panggilan, lupakan dulu. Fokus pada bagaimana kita merasakan kesedihan dia dan kemudian membawa kepada lampu cahaya harapan agar kesedihan-kesedihan itu bisa selesai. Agar kesedihan bisa diringankan. Itu pekerjaan kita. Ya, harus memiliki kesadaran ke sana. Jadi nggak boleh tampang cengangas-cengenges manakala pasien kesakitan. Tampang celingak-celinguk kebingungan manakala pasien membutuhkan kepastian. Anda usia boleh muda, pasien usia boleh tua, tetapi pada saat di sini Anda harus tampak lebih dewasa dan matang di hadapan pasien dengan segala usia. Oke. Nah, oke, baik. Kemudian kita masuk satu fase pre, yaitu adalah sebelum operasi. Nah, untuk bisa memahami, maka ada beberapa hal yang harus Anda pahami, ya. Biasanya ada sufiks atau akhiran, ya. Ektomi artinya adalah insisi, mengambil appendiktomi, ya. Terus apalagi appendik yang paling sering kan, terus tubektomi, ya, apalagi prostatektomi. Nah, itu artinya tomi itu mengambil. Ya, lisis artinya menghancurkan, elektrolisis. Ya, nanti pokoknya semua lisis-lisis artinya bagian terus harus kita kecilkan. Orapi, repair, herniorapi, terus apa bibir sumbing, itu juga nanti adalah ya pakai itu namanya. Rapi artinya perapihan atau perbaikan. Oskopi, melihat, kolonoskopi, bronkoskopi, endoskopi, atau yang pakai kopi-kopi semua. Ostomi artinya adalah membuat pembukaan lubang. Ya, kalau kraniotomi itu masuk ektomi, ya, membuat, merimuh.
Tapi kolostomi, terus nefrostomi, terus iliostomi, maka adalah ostomi, artinya akan ada lubang yang dibuat di dalam tubuh kita. Ya, termasuk oktomi juga sebenarnya tomi juga, ya, tetapi konteksnya biasanya untuk membuat tadi itu dari lubang yang ada dikeluarkan ke tubuh. Kalau membuat lubang baru dari insisi biasa namanya oktomi, cutting incision. Ya, nanti misalnya oke, berarti ini mananya itu plasti itu mirip dengan repair ya, tapi membuat sesuatu yang baru ya. Kalau itu yang repair itu memperbaik orapi, kalau plasti itu bisa juga membuat sesuatu yang baru atau sesuatu yang tambahan ya. Misalnya rekonstruksi, memperbaiki mamoplasti. Artinya mamo berarti breast ya. Oke, berarti ada sesuatu yang dibuat di dalam breastnya. Oke, nah setting pembedahan ada yang elektif. Elektif itu artinya bisa setiap waktu, bisa direncanakan. Ya. Opsional, pilihan, bisa iya, bisa juga menggunakan yang lain. Plan, direncanakan, ya. Emergency, wajib segera dikerjakan pada waktu yang tertentu keadaannya. Dan ada juga one day surgery. One day surgery artinya operasi yang hanya dikerjakan sampai mulai persiapan, sampai pelaksanaan, sampai kemudian observasi setelah operasi, itu hanya dilakukan maksimal 23 jam sekian menit. Disebut sebagai one day surgery. Ya, ini one day surgery mulai muncul banyak pada era awal tahun 2000. Jadi sudah hampir 20 tahun ya. One day surgery ini muncul banyak manakala sudah banyak sekali proses-proses operasi yang bisa menggunakan proses-proses ini endoskopik ya. Jadi minimally invasive surgery ya, pakai proses-proses endoskopik ya. Jadi udah banyak sekali minimal invasive surgery dan kemudiannya ditemukan obat-obat anestesi yang mulai bagus proses untuk weaningnya. Ya, makanya ada one day surgery. Nah, tujuannya banyak. Yang pertama diagnostik, misalnya ya untuk mengambil usapan, mengambil ini oke, ini ganas apa enggak ganas, diambil track, ya kan. Kuratif untuk jelas-jelas memang pengobatannya, paliatif oke, daripada ini nanti ada sumbatan, memang ini tidak menyembuhkan, tapi sumbatannya bisa meminimalkan, ini akan bisa untuk ini, nyerinya akan sedikit berkurang, maka kita lakukan namanya paliatif. Preventif untuk mencegah, oke, daripada seperti ini, nanti ini saya ambil operasi dulu. Eksploratif untuk melakukan eksplorasi penyakitnya ada apa saja, biasanya laparotomi eksploratif misalnya, oke, sampai kemana terjadi penyakit-penyakit penyebarannya, seperti itu, sampai kemudian yang terakhir adalah kosmetik. Ya, misalnya bibir Anda mau dibikin menceng ke kanan, menceng ke kiri, alis mata Anda akan dibikin hilang, ya kan, mata Anda dibikin belok gitu kan, kuping Anda dibikin seperti jerapah, itu adalah kosmetik ya. Bibir Anda dibikin pesek gitu ya, nggak ada ya. Oke, jadi boleh, itu namanya kosmetik. Jadi karena Anda nggak suka bibir hidung mancung, maka Anda membuatnya menjadi pesek, itu adalah upaya ya. Oke, termasuk apalagi kosmetik, sedot lemak misalnya. Itu juga oke, Anda kepingin memindahkan semua lemaknya ke pipi biar gembul gitu kan, boleh. Oke, kemudian ada settingnya, ada elective, emergency, one day tadi, bisa juga tujuan, bisa juga menjadi setting ya. Kemudian, nah ini pengkajian ya. Pengkajian ini karena kita konsepnya operasi adalah bukan benar-benar teknisi, maka Anda harus bagaimana mengetahui situasi psikososial pasien. Yang menakutkan, respon adaptasinya seperti apa. Yang rentan, orang tua, perbedaan bahasa, budaya itu juga harus menjadi penting, ya kan? Jangan sampai kemudian pasiennya menolak. Gara-gara memang kita tidak memahami tentang situasi
ketakutan adaptasi budayanya dia. Nah, kalau saya merawat orang Aceh, mungkin saya harus bertanya dengan orang Aceh, dengan keluarganya untuk bagaimana cara bicaranya, bagaimana. Dan nanti kalau orang Jawa nggak boleh keras-keras, kalau keras dianggap marah. Tapi orang Medan kalau ngomong tidak keras, tidak didengarkan. Nah, ini kan beda-beda. Ya, orang Aceh juga kemungkinan ada hal seperti itu. Kecemasan, ketidaktahuan, harapannya tidak realistis. Oke, Pak, saya ingin operasi, tapi kemudian nanti bisa nggak jahitannya nggak kelihatan. Oke, bisa nggak hanya diobras saja. Pak, nanti kepastiannya benar nggak nih jadi sembuh apa enggak ya kan? Nah itu ada konflik kepercayaan. Nah saya nggak boleh nanti saya sholatnya gimana Pak kalau pakai kolostomi? Masa ada kantong urin, masa ada kantong feses kan saya nanti sholatnya nggak sah. Nah itu hal-hal yang kita sampaikan. Jadi keyakinan-keyakinan, konflik kepercayaan. Nah menurut saya sih nanti Allah akan nyembuhin kalau saya ini. Jadi saya nggak usah ini. Nah itu juga bagaimana semuanya kecemasan, ketakutan, dan semuanya termasuk finansial itu akan menurunkan, akan berpengaruh terhadap kecemasan dan termasuk kepada keputusan mau dioperasi apa enggak. Harapannya harus baik. Nah, fokus kita dalam memberikan harapan yang positif karena harapan negatif akan berdampak pada buruk pada pasien. Salah satu misalnya adalah kecemasan yang tinggi preoperasi menyebabkan bisa gula darahnya naik, bisa tekanan darahnya naik, bisa juga kemungkinan tidak tidur, bisa macam-macam. Nah, kalau Anda melihat hal ini baik dan tidak bisa dinasihati dengan cara-cara keperawatan, Anda harus segera lapor untuk diberikan obat agar tenang. Ya. Oke, jadi apa? Obat itu nanti kalau kemudian Anda sudah bekerja maksimal tidak bisa. Kalau Anda bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan itu tanpa obat, artinya rumah sakit akan banyak untung, pasien juga akan dapat untung, dan Anda juga punya dapat untung. Untungnya apa? Untung pahala dan nama baik. Ya, maka kemudian untung kepercayaan. Nah, manakala itu juga akan memberikan untung, nanti rumah sakit secara finansial juga akan dapat keuntungan lebih, maka bonus Anda juga menjadi lebih banyak. Oke, ya. Riwayat yang lalu, pembedahan, menstruasi, kehamilan, dan lain-lain itu menjadi penting, tergantung nanti jenis operasinya. Herbal, medikasi biasa berinteraksi dengan anestesi, itu juga harus kita tahu. Misalnya antihipertensi, vasodilator, bisa jadi pasiennya nanti mudah shock. Ya, maka harus dicatat. Insulin, oke, pasiennya udah DM. Apa yang menjadi masalah? Pada saat akan pembedahan terjadi hypermetabolisme, metabolisme yang lebih dari biasa, maka biasanya sekian harus ditambahkan sekian. Biasanya obatnya oral harus disuntik. Ini adalah kaitannya dengan adaptasi ini. Orangnya oke, pasang ring jantung, bisa mendapatkan obat-obat seperti clopidogrel dan lain-lain. Atau misalnya orang-orang punya penyempitan, kasih aspirin, maka apa dampaknya? Harus disampaikan, karena kemungkinan PT-nya memanjang, akibatnya perdarahannya bisa panjang, akibatnya harus di stop dulu. Atau diberikan obat-obat seperti vitamin K. Orang rutin sekarang kalau orang Jawa itu masa ini banyak memakai jahe dan lain-lain atau kita sebut pon-pon. Nah, apa dampaknya? Akan kemungkinan bawang putih, janke, ginkgo biloba bisa meningkatkan sama seperti aspirin. Ginseng juga seperti itu, bisa berdampak terhadap aspirin. Nah, maka ginseng, ginkgo biloba, dan bawang putih kadang-kadang pada kepercayaan tertentu bisa menjadi obat pengencer pikiran agar otaknya lebih cerdas. Ya kan? Zaman dulu kan, biar cerdas minum ginseng, minum ginkgo biloba. Karena apa? Nah, dianggap sebagai mengencerkan tadi ya darah, sehingga nanti otaknya menjadi encer, kata orang Jawa. Nah, otaknya encer artinya gampang berpikir dan cerdas, ya. Itu asosiasi mereka bahwa itu menyebabkan tambah pinter, ya walau alam, ya. Nah, kafa, depresi secara pusat, misalnya minum-minum obat-obat terlarang, obat-obat
tadi apa narkoba itu termasuk dalam hal-hal yang harus kita perhatikan. Makanan, latek, alerginya bagaimana itu harus penting ya. Oke, kemudian pengkajian risiko kardiovaskuler. Ada nggak masalahnya? Punya DM, punya hipertensi, punya sakit jantung, nah harus dicek. Pernapasan, ada ISPA apa enggak? Ada asma apa enggak? Ada rokok apa enggak? Rokok boleh enggak berhenti? Nah, orang Aceh itu senang yang rokok, ya. Pastikan bisa enggak itu kalau bisa dihentikan, ya. Kalau enggak, biarkan umur yang menghentikan mereka. Oke, enggak boleh ngomong kasar seperti itu sama pasien. Itu belief. Kadang-kadang kemudian misalnya nih orang tua Anda ya kan, memang Anda, "Bapak jangan rokok nanti sakit jantung gini 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 nih." Iya, bapaknya emang nggak ngerokok, tapi kalau kemudian jadi bengong gimana? Jadi nggak produktif gimana? Jadi ngerasa sakit gimana? Nah, maka Anda punya tanggung jawab tambahan, bagaimana stop merokok, tetapi kemudian dia juga tidak bengong, tetap produktif, tetap mengerti, tetap paham, bukan hanya karena takut dengan ancaman yang Anda sampaikan, ya. Jadi pekerjaan Anda belum selesai. Oke. Saraf, bagaimana? Apakah lansia bicaranya bisa enggak? Ada benturan apa enggak? Nah, ini penting ya. Misalnya nih, operasi pada bagian atas operasinya akan menyebabkan dilakukan anestesinya umum, general. Apa dampaknya? Itu akan meningkatkan sirkulasi otak. Nah, itu bisa menyebabkan kematian. Nah, bagaimana kalau misalnya patah lengan atas, ya, siku atas, kemudian ada benturan kepala tidak dilaporkan. Maka begitu dianestesi, dia itu bisa tidur, tak bisa bangun. Ya, maka itu harus penting untuk kita catat dan kita sampaikan dan kita pastikan tidak ada cedera kepalanya. Urinary BPH, infeksi, urium kreatinin kalau menggunakan kontras yang akan di barium misalnya ditelan atau disuntikan. Hepatik ini gangguan ya, koagulasi juga termasuk jaundice dan lain-lain. Integumen, kulitnya ada nggak cedera apa? Ulcer di mana? Oke, tonjolan ada di mana? Berat badannya segini. Berarti kemudian tambahan paddingnya. Padding itu apa? Bantal. Ya, oke. Selimut yang alas yang tebal. Itu harus kita perhatikan. Bahkan, oke, pasiennya gemuk, bantalnya sedikit. Pasiennya kurus, bantalnya lebih banyak. Nah, seperti itu. Muskuloskeletal, apakah misalnya nih pasien akan dimiringkan, bahkan akan ditekuk, memang bisa nggak ditekuk duluan? Nah, daripada nanti pasiennya cedera, pada saat sehat kita tekuk-tekuk dulu. Oh, ternyata artritis nggak bisa ditekuk. Bayangkan aja nanti, padahal kita harus miring begini, harus telentang begini, diangkat seperti ini. Nah, makanya manakala itu terjadi, manakala dia tidak bisa, ya kita paksakan bisa cedera. Leher juga seperti itu, endokrin juga seperti itu ya. Oke. Kemudian kita lihat obat, imunosupresan apa enggak. Oke, MRSA ada enggak seperti itu? MRSA itu sudah resisten. Cairan ya, ada macam-macam. Nutrisi, over atau lebih atau kurang. Obesitas dampaknya apa? Ya, vitamin A, B, C, pembekuan, penyembuhan luka, kurus, extra padding tadi saya sampaikan. Kopi, nah ini juga penting ya, kopi sakit kepala pasca operasi, membingungkan dengan sakit kepala karena spinal. Nah ini untuk Aceh juga penting nih perlihatan. Kopinya banyak nggak gitu. Nah apa jangan-jangan karena memang secara kultural kopinya sudah setiap hari, memang secara genetik orang sana sudah kebal, ya walau alam. Nah, Anda yang harus mencari tahu, Anda yang harus membuat penelitian, khusus kalau hal-hal terkait dengan kultur yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan di situ setelah kita tahu, baru kemudian Anda rating tingkat risiko yang biasa disebut sebagai ASA. Ya, ASA 1 artinya fine, sehat. ASA 2 ada penyakit ringan, ASA 3 ada penyakit terkontrol ya, dan lain-lain sampai kemudian ASA 5 artinya dia amat sangat berat ya, tapi kemungkinan ASA 4 dan 5
harus dilakukan manakala keadaannya darurat. Ya, tapi kalau operasinya elektif, sebaiknya hanya ASA 1 dan 2 yang boleh dioperasi. Persiapan operasi, pendidikan, Anda harus melakukannya, preoperatif, laboratorium, persiapan kolon ya, misalnya pasiennya harus puasa, kulit harus dimandikan. Nah, cukur, jangan dicukur di tempat di sehari sebelumnya cukurnya nanti sebaiknya di sana. Cukurnya ada namanya alatnya clipper, jadi seperti alat cukur sekarang yang banyak dijual, tidak dikerok dengan menggunakan pengerok ya. Pagi menjelang operasi apa yang Anda lakukan? Cek segala persiapan, nama, identitas, puasa, ya, alat dengar gigi palsu dilepas, cat kuku dihapus, TTV-nya dicek, ada peningkatan tekanan darah berarti cemas, ya. Pendamping, gosok gigi, keramas, baju operasi banyak ya. Nah, kalau Anda sudah pernah membawa orang operasi, saya sebenarnya kepingin melakukan simulasi-simulasi bagaimana Anda melakukan ini dan bagaimana melakukan serah terima antara Anda mendorong pasien sampai kemudian mengantarkan pasien ke dalam kamar operasi pada segmen penerimaan, dan bagaimana Anda pamit dan bagaimana Anda memberikan harapan lebih banyak daripada kecemasan dalam situasi baru. Ini sangat menarik. Ya. Ini sama seperti itu juga harus kita betul-betul memahaminya, ya. Oke. Kita lihat apakah ada pertanyaan? Apakah ada di kolom chat? Boleh, kalau Anda bertanya silakan di chat. Oke, kalau tidak ada, oke. Kalau ada pertanyaan silakan di chat. Saya tunggu 1 menit. Ini PPT-nya banyak, sekitar 90-an ya, 80 lebih. Oke. Oke, kita lanjut ya. Intraoperatif. Ya, silakan kalau ada yang pertanyaan nanti di chat, nanti saya akan baca dan akan saya coba jawab ya. Oke, nanti pertanyaan terbaik akan dapat hadiah dari Pak Taufik. Oke. Ya, sekarang intraoperatif. Ya, nah bagaimana intraoperatif tadi? Itu ada tim ya, timnya tuh banyak, tadi sudah disebut di depan ya. Nah, apa tanggung jawab masing-masing operator ahli bedah? Itu adalah anamnesis, pemeriksaan fisik, dan kemudian melakukan pilihan dan manajemen operasinya. Dan disinilah beliau sebagai kapten, sebagai leaders ya untuk segala proses operasinya. Kemudian ada anestesi, tanggung jawabnya adalah melakukan pengkajian pre-op, metode anestesi yang dipilih aman apa, merancang pemberian obat anestesinya, memberikan komparator jika terjadi kesulitan ya. Oke, ini nggak bisa begini, bagaimana ya kan? Melakukan anestesinya. Oke, misalnya gini, mau menggunakan spinal, tapi spinalnya ternyata keras semuanya. Karena misalnya dia pernah pengapuran apa gitu kan. Loh, harus disampaikan. Berarti tidak bisa dengan spinal. Harus dengan general. General boleh nggak? Dia melakukan assessment dan lain-lainnya. Seperti itu. Monitoring. Nah, ini monitoringnya ada. Monitoring misalnya pasiennya bangun. Bisa nggak? Bisa. Bangun, tapi dia nggak bisa ngomong. Tandanya apa? Nadinya cepat. Oke, itu istilahnya pasiennya bangun. Kemungkinan pasiennya kesakitan. Anestesinya obatnya kurang. Kelihatan di mana? Dari monitor. Memberikan cairan elektrolit, jadi menghitung darahnya yang hilang berapa, ya kan, kasanya berapa, di suction berapa, suction nanti munculnya berapa, terus kemudian keluarnya berapa, dia harus menghitung. Nah, kalau nanti Anda termasuk perawat sirkuler, harus juga membantu memantau anestesi untuk mengerjakan pekerjaan ini. Sampai kepada nanti di kamar post operasi atau recovery room, ya. Nah, perawat sirkuler nih ya, membantu menyiapkan ruangan bedah, ya, membersihkan ruangan bedah, ya, memastikan lampu-lampu itu sudah ready, sudah didesinfeksi antara setelah operasi ini ke operasi yang ini. Walaupun Anda kemungkinan tidak melakukan desinfeksi, tapi Anda harus punya kewajiban untuk memastikan, oke, ininya sudah dilap, mejanya sudah sesuai,
Oke, paddingnya sesuai dengan jenis operasinya nanti ya kan, walaupun Anda saya yang ngomongkan mungkin nggak kebayang, tapi itu harus kerjakan semuanya. Ya. Oke, mengawasi transportasi memindahkan mengangkat pasien. Nah, ngangkatnya juga harus dipikirkan. Ngangkatnya itu apakah setelah dibius atau sebelum dibius. Pilihannya ada pada kita. Pilihannya pada ke posisi apa yang akan kita mudahkan nanti. Ya kan? Ya bisa dua-duanya. Pilihannya, tapi pilihannya sesuai dengan keadaan dan tujuan pasiennya, tujuan operasinya ya. Memindah, mengangkat ya. Mengangkat ini juga penting ya. G. Kadang memasang kateter dan lain-lain juga dikerjakan di situ. Memasang infus juga kadang dikerjakan di sini ya. Kalau memang tidak disiapkan dari ruangan karena memang tidak ada indikasi pada saat di ruangan harus dipasang infus misalnya. Membantu persiapan anestesi, memberi posisi. Ini menjadi posisi itu juga penting ya. Kadang-kadang posisi itu memodifikasi keadaan pasien secara anatomis agar expose lebih enak, agar bedah dan lain-lain lebih enak melakukan jangkauan terhadap target yang akan dioperasi. Menjaga kebersihan kulit di area operasi. Oke, berarti melakukan desinfeksi. Kapan melakukan desinfeksi? Setelah Anda menggunakan baju lengkap. Ya. Oke, siapa yang membersihkan? Kalau begitu yang membersihkan nanti adalah perawat sirkuler di awal, tetapi yang terakhirnya nanti harus perawat yang scrub. Ya. Oke, mengorganisasi pemberian alat dan obat, melakukan dokumentasi sterilitas ruangan. Jadi misalnya apa? Ini ngambil ini area steril. Anda dari sini area steril ngambilnya barang ini kayak gini, boleh nggak? Nggak boleh, hukumnya haram. Anda harus muter dari ke sana, jadi ngambilnya dari sini, tetap perlu diambil. Anda harus jalan muter, tidak boleh mengangkangi barang steril karena di sini kemungkinan ada bakteri-bakteri atau debu atau apa yang turun dan akan mempengaruhi kebersihan dari alat operasi. Oke ya, sejauh itu. Jadi haram hukumnya mengambil dengan cara begini, melewati garis steril. Nah, yang steril siapa? Yang steril adalah seluruh bagian alat steril ya, dan seluruh bagian depan bedah, ahli bedahnya, dokter bedahnya, dan perawat bedahnya. Itu semuanya adalah steril. Anda nggak boleh megang itu. Kalau Anda ingin kebutuhan sesuatu, mau nepuk-nepuk bagian punggung belakang, puk-puk-puk, baru dia nengok, boleh. Lebih dari itu nggak boleh. Tangan boleh nggak bau? Jangan. Oke ya. Mengurus spesimen ya, kehilangan darah, mengatur ya, menjaga sterilitas, komunikasi. Nah, komunikasinya biasanya juga sudah tidak boleh disentuh. Jadi Anda akan berteriak, halo ruang lab, siap nggak ini kita membaca ini. Nah, itu akan intercomnya akan terhubung dan Anda tinggal cukup teriak. Kalau perlu ya perawat sirkuler itu yang memencet. Ya, kalau enggak memang butuh tiba-tiba memang harus butuh komunikasi, maka antar ruangan, maka kemudian dokter butuh komunikasi, maka itu di-on-kan. Anda yang meng-on-an, jadi kemudian nanti dia akan berkomunikasi dengan dunia luar. Perawat steril, instrumen atau scrub. Review anatomi fisiologi, gimana nanti prosedurnya, menyikat, memakai baju jubah untuk diri sendiri dan anggota tim steril lain. Jadi Anda kalau menjadi perawat steril, perawat instrumen atau perawat instrumen tadi atau scrub nurse, Anda harus merapihkan diri pertama kali. Masuk kepada ruangan pertama kali, menyikat sesuai standar, memakai gaun, dan setelah semuanya lengkap, maka Anda membantu operator bedah, membantu yang lain untuk memakaikan baju, jubah, dan lain-lainnya. Oke ya. Jadi pekerjaan Anda pertama dulu ya, kayak menyiapkan meja instrumen. Oke, jenis operasinya apa? Jangan sampai salah ambil. Ya, oke. Perawat sirkuler menyediakan sampai kepada meja mayo, tapi begitu membukanya adalah petugas perawat steril ini. Membuka dengan alat, kemudian merapikan dan menyusun adalah Anda sebagai perawat steril. Dan mengecek benar nggak butuh alat tambahan apa sesuai dengan review anatomi fisiologi dan operasinya. Oke,
Ini mengorganisasikan, ini butuh bor, ya kan, butuh gergaji, apalagi bahkan seperti itu pun harus Anda siapkan, ya kan. Ini tergantung jenis operasi. Yang operasi tulang seperti itu, ya, butuh tang bahkan. Nah, ini hal-hal umum bahkan yang belum Anda kebayang harus ada disediakan di kamar operasi. Memberikan instrumen, berarti memberikan instrumen. Oke, pisau, ini gunting. Caranya memberikannya harus dibalik. Jadi gagangnya ada di depan. Nah, sekarang ada aturan adalah juga harus pakai mampan. Karena apa? Takutnya begitu dikasihkan, ditarik, set, Anda kena luka. Maka itu bahaya. Nah, itu juga harus kita. Nah, sampaikan pas. Jangan sampai pada saat dia memegang, kita nggak memperhatikan, kita meleng, terus kemudian itu pisaunya ke senggol dan jatuh. Jatuh kena ke badan pasien, bahaya. Maka juga Anda memastikan, karena ahli bedah itu, dokter bedah itu biasanya kalau ini gerambyang aja gini. Oke, ini tangannya ke sana, tapi matanya tetap ke sini, tetap ke arah yang akan dioperasi. Tangannya ke sini. Misalnya mata, klem. Jadi nggak kelihatan ya. Saya ngomong, saya ke sini ya. Saya ngomong klem. Tetap saya matanya di sini. Nah, perawatnya langsung memberikan. Nah, sekarang tidak boleh membelikan barang tajam itu langsung, tetapi harus pakai tatakan. Nah, kan berarti harus memastikan tuh, begitu tangannya seperti ini, ngambil seperti ini, kita harus tetap memperlihatkan tangan dokter untuk bisa memastikan bahwa nanti dia tuh lepas. Baru kemudian diambil, tidak berbahaya masuk ke sana. Jadi pekerjaannya makanya kadang-kadang dokter bedah itu hanya mau melakukan operasi dengan perawat tertentu. Kenapa? Karena dia yang betul-betul memahami karakternya, ya, kebiasaan operasinya, ya. Dan kita bukan hanya mempelajari tentang kebiasaan bagaimana teknik-teknik operasi, tetapi kita sebagai perawat mengerti betul prosedur apa yang harus dilaksanakan, alat apa yang dibutuhkan sehingga enak. Nah, zaman dulu karena perawat yang pintar terbatas, seringnya dokter bedah membawa perawat yang pintar itu berkeliling operasi kemana-mana. Ya, maka kalau Anda pintar juga akan tetap seperti itu sampai sekarang. Karena Anda mengerti betul tentang apa yang menjadi kebiasaan efektif dari dokter untuk kita bisa bekerja sama. Menghitung kasa, jarum, instrumen yang digunakan jangan sampai ketinggalan. Pakai ini 2, begitu dibungkus selesai, satu. Wah, ternyata ketinggalan. Ya kalau ketinggalan tempat sama nggak apa-apa. Kalau ketinggalan di perut pasien gimana? Harus bongkar lagi. Ya kan? Monitor praktek, asepsis, menjaga alur irigasi, dan lain-lain. Nah, pagi hari. Ya, laporan pagi, lihat jadwal siap obat, siap instrumen, instruksi spesial apa. Barulah kemudian dengan operator dan anestesi diskusi. Mulai operasi 1. Menjelaskan, anxiety release, pemasangan alat, sedasi, posisi, draping. Draping itu apa? Memasang selimut dan penutup pasien, namanya draping. Jadi drap, ya kan? Bagian mana yang ditutup? Nah, itu harus belajar. Juga ini operasi apa? Yang ditutup mana? Yang dibuka mana? Nah, itu juga harus belajar. Ruangan, siapkan meja, peralatan, posisi ya. Nah, meja, bantal bisa butuh banyak banget ya. Nah, Anda juga harus tergantung operasi ortopedi, operasi spinal. Spinalnya dari atas apa dari bawah? Kalau dari pendekatan dari belakang, wah berarti banyak bantal yang harus siapkan untuk bisa pasiennya tetap bernapas dalam keadaan tengkurap misalnya. Oke. Kemudian transportasi, misalnya antarkan pasien hanya setelah verifikasi, jangan sampai salah, pertahankan penghalangan tempat tidur dipasang, bergeraknya lembut, pindah dan angkat, jangan tinggalkan pasien di meja operasi sendirian. Pasiennya lihat meja, lihat lampu-lampu, ya kan, udaranya dingin, wow, ini akan bisa berdampak terhadap ketakutan, ya. Oke, surgical area zone juga harus tahu ya, ada beberapa unrestricted, itu street cloth, Anda pakaian dari rumah boleh masuk, itu masih bajunya hijau. Terus garisnya hijau, semi restricted garisnya kuning, Anda sudah harus di situ adalah sudah
memakai baju kamar operasi, sudah pakai sepatu khusus, sudah pakai penutup kepala. Nah, yang terakhir adalah restricted. Anda sudah harus cuci tangan, sudah pakai sepatu yang ditutup, sudah pakai caps, sudah pakai masker, dan sudah yang lain. Nah, itu garisnya sudah merah. Ya, jadi tempat area pasien yang awal-awalnya masih dikasih kuning sampai kemudian dikasih baju-baju khusus masuk kepada area yang restricted. Oke, Anda jangan keliru masuknya, nanti memalukan. Ya, oke, ini kira-kira area begini area apa ini? Ini area kuning. Nah, area ini apa? Ini area sudah merah. Ya, ini area apa? Ini area kuning juga boleh ya, tempat-tempat persediaan. Ini harusnya pakai apa nih, penutup kepalanya aneh nih. Ya, nah kalau sudah pakai operasi sudah seperti ini ya, penutup kepala sudah wajib. Nah, penutup kepala kadang-kadang dokter itu dia nggak mau memakai dari rumah sakit ya. Biasanya dia punya sendiri, itu juga diperkenankan sepanjang itu disteril ya. Oke. Oke, ini sarung tangannya udah double ya. Sarung tangannya sudah menggunakan sarung tangan yang khusus operasi. Oke ya. Di ruang operasi ini, ruang operasi kuning, ruang istirahat dan lain-lain boleh menggunakan ini, tapi tidak boleh sudah menggunakan baju jalanan ya, bajunya baju khusus. Nah, surgical accessories instrumen harus steril. Staff protective clothing harus dipakai ya. Oke, limited staff dan lain-lain. Patient risk from surgery. Nah, yang harus kita lihat adalah risiko dari operasi apa? Kardiak, jantung, disritmia, overload, agitasi, bahkan bisa hipoksemia bisa. Nah, hipotermia. Nah, ini yang pekerjaan Anda harus sampai seperti ini. Apa? Pakai bantalan yang mengandung penghangat. Pakai draping yang tebal. Itu termasuk dalam perhitungan Anda. Ya. Oh, pasiennya lansia. Oh, pasiennya anak-anak. Oh, pasiennya berat badannya lebih rendah dari biasa. Anda harus sudah bisa mengestimasi kemungkinan adanya masalah, termasuk malignan hipertermia juga bisa. Tiba-tiba pasiennya panas, ya. Pasiennya ada masalah nggak? Masalahnya blood exposure, iya. Laser, apa artinya? Jadi Anda harus pakai pasang, termasuk nanti adalah ortho injury apa? Iya, kalau pasiennya berat, Anda tidak bisa mengakomodir cara pemindahannya, Anda bisa cedera. Ya, laser, Anda menggunakan teknologi, nanti semua pengikatan dan lain-lain juga menggunakan, tidak semuanya menggunakan jarum, tidak semua menggunakan benang, bisa juga menggunakan teknologi laser. Anestesia klasis ini, ini beberapa cara ya, tentang ada lokal, ada regional, epidural, dan spinal. Ya, oke. Terus kemudian ada sedasi. Nah, sedasi itu ada beberapa tingkatan. Ya, tingkatan minimal, moderate, deep, sama anestesia. Nah, kita harus sampai membawa pasien itu kepada anestesia. Ya. Jangan sampai lebih ya, kalau lebih nanti juga bahaya. Kurang pasiennya akan kesakitan ya. Oke, moderate sedation, conscious sedation, deep sedation, sampai yang paling penting adalah anestesia. Nah, prosesnya. Nah, proses itu kadang-kadang begini. Nah, ini kalau proses itu kita harus sampai kepada surgical saja. Jangan sampai medullary depression. Ya. Nah, di sini tidak ada batasan yang jelas. Nah, kadang-kadang makanya ada orang yang membantu kita menghitung tadi. Oke, Ibu, Bapak, Ibu, saya suntik ya. Oke, terus kemudian saya pasang ini ya, tek, gitu kan. Ibu hitung 1, 2, sampai 10 ya. Begitu hitungan ke-7 kan pasiennya udah tidur set gitu kan. Nah, maka boleh juga itu dimodifikasi dengan apa bismillah, dengan Al-Fatihah, dengan apa sesuai dengan keyakinan Anda itu bisa membantu pasien. Ya, common surgical position ini contohnya posisi-posisinya ada beberapa ya.
dorsal, Trendelenburg, dan litotomi, ya kan, safety positioning, comfortable, harus nyaman, ya, harus kemudian operatif areanya terbuka, tidak boleh ada obstruksi vena, tidak ada tekanan yang berat kepada sisi tertentu. Nah, nanti kita lihat gambar-gambarnya ya. Tidak ada menghambat pernapasan, ya, tidak menghambat persarapan. Kemudian apa pengikatannya halus, ya. Oke, kita perhatikan juga untuk orang-orang yang lansia. Nah, di situ pertimbangannya adalah tadi yang gambaran ini bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya adalah pertimbangannya anatomi prosedur dilakukan organ tempat kiri kanan, pendekatan bedah, kenyamanan, keselamatan, kebiasaan pernapasannya harus dipastikan baik. Caranya gimana? Macam-macam tergantung nanti keadaan operasinya. Kenyamanan pasiennya, bantalannya harus bagus, konturnya harus enak. Misalnya gini, pasien mau dioperasi di sini. Oke, boleh nggak kita begini? Oke, berarti harus lurus. Kalau begitu masang infusnya di mana? Itu juga harus kita perhatikan. Ikatannya yang bagus, alat posisinya benar, body mekaniknya bagus, struktur skeletalnya bagus, ground padding. Ini biar tidak kebakar nanti kulitnya. Jadi kalau ngiket padding itu harus kenceng. Kalau enggak nanti ada aliran listrik seperti ini, seperti ini, seperti ini ya. Nanti di bawah itu, di bawah tempat-tempat yang dagingnya banyak, yang ototnya tebal, di situ dipasang tonjolannya. Kalau nanti salah, nanti bisa terdapat bagian itu akan terbakar. Ya. Oke. Terus kebebasan pernapasan, longgarkan dada dari tekanan luar ya. Nanti itu misalnya kalau pasiennya tengkurap, kepatinan jalan napas, kalau pasiennya tengkurap juga bisa. Kalau pasiennya telentang pastikan harus hiperfleksi ya kan. Ya hiperfleksi itu tergantung dari keadaan pasiennya ya. Untuk umumnya bisa seperti itu. Ya, hyperextension nggak boleh, hiperfleksi maksudnya tadi salah ya, maksudnya hyperextension tadi juga nggak boleh, tapi tergantung ya, kalau keadaannya memungkinkan dan memang harus, misalnya operasi di leher ya memang harus begitu, tapi kalau operasi biasa normalkan saja. Menyilang tumit dan kaki juga tidak boleh ya, karena itu akan menghambat terhadap sirkulasi. Nah, efeknya apa kalau kita tidak perhatikan? Di kardiovaskuler bisa terjadi ini, oksigenasi yang menurun. Di pernapasan ini oksigenasi juga menurun. Di persarapan juga kerusakan motorik dan lain-lain. Jadi kalau Anda memberikan posisi yang kurang tepat, dampaknya berbahaya. Ini posisi umum supin seperti ini, ya kan? Nah, nanti salah satu tangannya harus dibuka agak meregang, tujuannya apa? Nanti pemberian akses infusnya lebih gampang. Boleh nggak lurus seperti ini? Boleh, tapi kemudian nanti hal-hal pemberian infus dan lain-lain harus dipastikan tidak mengganggu proses operasi. Ini Trendelenburg ya, posisi seperti ini nanti tergantung nih fungsi-fungsinya banyak, bisa miring, kiri, kanan dan lain-lain. Ya, bisa seperti ini nih contohnya untuk abdominal posisi keadaan tertentu, nggak semuanya ya. Oke, chair sitting position ini bisa juga untuk breast, bisa juga untuk kepala ya dan lain-lain. Nah, ini untuk posisi-posisi untuk yang ada di kneeling itu untuk operasi-operasi di bagian dubur ya, pantat dan lain-lain. Ya, ini operasi limfotomi untuk ginekologi ya kan, kebidanan bisa seperti ini ya. Oke, nah ini pada saat kita melakukan berbagai macam posisi-posisi ini bisa berdampak terhadap cedera. Nah, ini yang harus Anda perhatikan, plexus brachialis misalnya. Brachialis apa di tangan, ya kan, disebabkan hiperekstensi lengan. Misalnya begini. Jadi Anda melakukan ekspansi lebih ke sini, terus kemudian lehernya ketarik ke sana, ya. Ah, ini maka akan terjadi cedera potensinya. Ya, kepala miring yang, nah Anda kalau begini, Anda miringkan kepalanya ke arah yang sudah diinikan sehingga tidak menambah ketegangan otot. Ya, oke. Cedera posisi juga ini adalah di radialis, misalnya apa ya kan, ketekan. Seringnya apa? Anda namanya anatomi seperti ini, tapi kadang-kadang anatomis itu seperti ini ya, di bawah. Tapi kalau pasang kayak ini kadang-kadang infusnya susah, Anda akan membuat seperti ini di sini. Nah, ini juga kan berpotensi menjadi masalah cedera ya.
Oke, ini juga posisi, misalnya posisi litotomi ya kan, tadi nih gambaran yang terakhir nih. Ini Anda karena misalnya operatornya gemuk atau pasiennya gemuk, ini akan dikangkangkan lebih, ya kan, lebih lebar ya kan, untuk membuat bukaan operasinya lebih gampang. Ini juga bisa berdampak terhadap masalah, termasuk pengikatannya tadi bermasalah. Ini kalau operasinya tengkurap, matanya tidak dilindungi, oke, kena seperti ini seperti ini. Kenapa sih bisa cedera begitu aja? Cuman kena ketumbuk kepala kita? Iya, karena itu waktunya panjang. Kalau waktunya pendek nggak apa-apa. Waktunya panjang, loh kan pada saat tidur kita nggak ada masalah. Nah, pada saat tidur, Anda itu secara otomatis akan menggerakkan, merubah posisi, sehingga tidak ada penekanan yang terus-menerus pada satu titik. Itu sudah sunatullahnya seperti itu. Ya, bahkan Anda kalau membaca ayat-ayat Askabul Kahfi itu juga ada rotasi-rotasi yang diperlihatkan di dalam apa tuh, tersirat dalam mana-mana surat-suratnya dan tafsir-tafsirnya. Ya, itu luar biasa. Ya. Oke, nah ini masalah diagnosa keperawatan, ada yang jadi kok ya di sana itu Anda pakai diagnosa keperawatan, risiko infeksi, hipotermia, integritas dan lain-lain. Nah, zaman dulu ini ada PNDS 2. Nah, sekarang ada PNDS yang ketiga. Ya, ini tahun lalu kita masih menggunakan PNDS yang kedua. Nah, sekarang ada PNDS. Apa sih PNDS? Perioperative Nursing Dataset. Tujuannya untuk membuat diagnosa-diagnosa seperti ini. Nah, risiko kerusakan integritas kulit apa kegiatannya? Ini banyak. Ya. Oke, risiko hipotermia ini pekerjaannya. Risiko infeksi ini pekerjaannya. Risiko cedera ini pekerjaannya banyak ya. Pekerjaan-pekerjaan nanti bisa dibaca banyak. Tapi yang paling penting tadi kita mengerti prinsip-prinsip umumnya. Nah, kemudian ini jadi post anestesi. Setelah ini semuanya selesai, Anda post anestesi dibuat skor. Ya, skornya semakin tinggi semakin baik misalnya. Apa semakin rendah? Oke, di sini after patient complete fase 1 recovery for the eligible discharge to less than in setting if total score from the ada berapa nih? Is equal 9 atau 10 following kategori. Jadi kalau di sini kita lihat berat pressure sedasi level. Oke, berarti 0 ya. Pre-sedation-nya. Oke, sedation level kurang dari plus minus 20, fully awake, arousal dan lain-lainnya. Kita lihat gitu. Misalnya fully awake, yang paling gampang adalah memang sadar penuh. Jadi enggak ada istilah pasien dibawa ke kamar rawat itu dalam keadaan yang tidak sadar, sudah fully awake. Ya, baru dia bisa dipindahkan. Nah, ini juga berbagai macam, ini kategori equal 10 juga ya. Oke, nah setelah itu barulah kemudian kita post operasi masuk ke ruang rawat ya. Ada luka operasi, selang, drain, infus, kateter ya. Common problemnya adalah kardiorespirasinya masalah enggak. Nah, biasanya yang paling sering adalah nyeri. Ya. Terus kemudian yang paling sering hipotermia jarang, nausea and vomiting juga jarang. Ya. Diagnosanya apa? Ineffective airway clearance kalau memang pasiennya masih belum sadar. Tapi kalau ini sudah nggak ada masalah. Infection dan ini kemungkinan ada di kamar operasi sama kamar recovery. Ya, respiratory problem, nursing manajemennya ini semuanya ya, chest symmetry, depth dan lain-lain kalau kejadian itu, dan semuanya ini adalah kejadiannya sudah bisa diperkirakan. Kalau emang ini sampai terjadi setelah post operasi, memang sudah disiapkan ICU-nya, mechanical ventilator-nya. Nursing management every 15 menit, notify ya kan, artinya kardiovaskular dicek setiap 15 menit kalau di kamar recovery. Ya kan, dicatat semuanya ya. Oke, nursing management temperaturnya, cek sikin, vein timpani dan membran oral di zaman dulu susah, sekarang sudah menjadi biasa. Passive rewarming, active rewarming kalau pasiennya hipotermi. Ya, artinya apa? Ini nanti menggunakan blanket. Blanketnya yang blanket biasa sampai blanket yang ada listriknya untuk menghangatkan. Nausea and vomiting ini jarang, sekarang semakin bagus obatnya, jadi gejala nausea and vomiting semakin sedikit, tetapi masih ada.
terjadi. Yang harus Anda siapkan adalah suction kalau pasiennya belum fully sadar, ya. Oke, pasien jangan tegak tapi agak miring, kalau nanti muntah langsung mengalir dari mulutnya, ya. Oke, nah ini evidence based, tidak ada perbedaan penggunaan tisu adhesif dan lain-lain. Ini semuanya adalah evidence yang terjadi, ya. Salah satunya adalah nih rambut. Jadi sebaiknya rambut itu dicukurnya pakai clipper. Clipper itu apa, yang kayak gini gerak-gerakannya, yang pakai mesin gitu ya. Karena apa? Dia tidak menggores, yang akan menyebabkan nanti pertumbuhan bakterinya lebih cepat. Makanan berlemak boleh 8 jam sebelum operasi, susu 4 jam, air putih 2 jam. Nah, ini yang nanti harus menjadikan keyakinan kita. Kadang-kadang puasanya kelamaan, jadi pasiennya nanti kelaparan atau kemudian juga dehidrasi. Nah, ini beberapa ini ya, oke contoh, dan oke ternyata alhamdulillah menjelang jam 11 sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Oke, ada satu pertanyaan. Oke, pertanyaan terjadi hipotermia dan pada saat operasi dan pada saat post-operasi. Hipotermia intraoperasi, pasca operasi. Intraoperasi biasanya tidak ada hipotermia ya, karena pasiennya ditutup lengkap, dan kalau ada potensi itu mestinya memang sudah dipasang bantalan hangat, ada listriknya ya. Kalau Anda menemukan itu, Anda masang itu, Anda pasang ya. Oke, kalau kemudian sudah dipasang dan biasanya itu nanti ada infus. Infusnya biasanya Anda memberikan infus itu adalah biasanya kadang-kadang juga infus dari tempat biasa. Di kamar operasi infus bisa menjadi amat sangat dingin. Di situ juga infus bisa dihangatkan sehingga pada suhu kamar normal. Ya, suhu kamar di situ, di kamar operasi bisa dingin banget, maka di situ infus bahkan bisa dihangatkan ya. Ini untuk mengatasi hal-hal yang disebut sebagai hipotermia. Nah, kemudian nanti di bawah kamar juga seperti itu, blanket, selimut bisa selimut biasa, bahkan selimut yang ada elektriknya untuk memberikan penghangatan ya. Jadi sampai seperti itu dipersiapkan. Bagaimana jika butuh waktu lama ekstubasi, apakah langsung ditransfer ke ruang ICU? Jika transfer jarak ke tempat, apakah diperlakukan khusus pada pasien tersebut? Oke, ini tergantung ada. Oke, boleh di ICU? Ya boleh, sebaiknya di sana. Tapi kalau jauh, ya pastikan di kamar operasi ada tempatnya, ada ahlinya untuk bisa memastikan bahwa ekstubasinya gampang. Tapi biasanya sih, kenyataannya ekstubasi biasanya tidak perlu banyak-banyak dilakukan di ICU ya, bisa dilaksanakan di situ. Kejadiannya amat sangat jarang, tapi mestinya kalau ada ahlinya. Dan masalahnya ini bukan ekstubasi biasa, bisa nggak pada pasien itu adalah terjadi spontan breathing. Nah, masalahnya kalau masih bisa spontan breathing, ekstubasi mah nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya pasiennya memang belum, udah operasi selesai, belum bisa bangun, belum bisa spontan breathing, ya kan? Nah, makanya bukan masalah ekstubasinya, tapi masalah bisa napas apa enggak, maka harus di bagging sampai ke kamar ICU, mendapatkan setting ventilator yang sesuai. Jadi bukan masalah jarak ya. Kalau mau sementara nggak perlu pakai ICU juga nggak apa-apa, pakai bagging biasa ya, manual sampai bisa diatasi. Tapi masalahnya loh, kok bagging berarti dia nggak bisa napas spontan. Nah itu masalahnya, kalau dia tidak bisa napas spontan maka harus dikirim dengan keadaan bagging, masih keadaan intubasi, dibawa ke ICU. Oke, ada lagi pertanyaan? Pertanyaannya bagus-bagus dari Fitri dan Puji Indah Lestari. Oke, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya harap memang udah paham semua ya. Saya coba akan kirimkan materi ini ke chat. Silahkan nanti di-download bagi yang ingin mendownload materi saya. Oh, di sini
Nanti kalau tidak bisa saya akan kirimkan ke Bu Dewi karena di sini kok kebetulan ini nggak bisa nih, harus pakai Dropbox dulu ya. Saya nggak bisa langsung from my computer. Ya, jadi nanti oke, saya Google Drive kayaknya juga ada, nanti kita lihat. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ayo, teman-teman peserta semuanya, kalau ada ingin bertanya, kalau mau langsung juga boleh. Silakan langsung. Saya belum bisa upload file karena ada nggak tahu nih pakai Google Drive-nya malah nggak bisa kebuka. Jadi nanti saya akan berikan ke Ibu Dewi kemungkinan ya. Oke, kalau masih adakah ingin bertanya pos jantung putualang? Oke, baik, saya belum bisa share itu karena ada masalah di file. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian dan materi. Saya ucapkan terima kasih juga pada Pak Taufik yang setia mendampingi kuliah ini. Semoga tidak ada kata-kata yang salah dan semoga kuliah umum ini bisa memberi pelengkap terhadap apa yang sudah diberikan oleh rekan-rekan dosen dari Aceh. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.